kami nelayan sudah tinggal di pantai Jakarta turun-temurun. Apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau saya tidak? boleh bantu ya Pak? Jika, apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak? Betul itu yang mau disampaikan? ya. Ya, lanjut Pak. Jika iya, apakah kebijakan pemerintah DKI itu kehidupan kami? Saya merasakan hal ini karena program lain kayaknya reklamasi lebih diperhentikan sementara kehidupan kami nelayan diabaikan. Ya, baik. Apakah kedua gubernur akan memperbaiki kehidupan nelayan dan akan mensejahterakan nelayan, dan apakah mau menghentikan reklamasi atau kesejahteraan nelayan? Tolong diperhatikan itu. Ya, baik. Saya akan ulang pertanyaannya supaya lebih jelas. Intinya adalah mereka mempertanyakan sudah turun-temurun, tapi sebenarnya mereka diakui atau tidak. Jika iya, apa kebijakan pemerintah DKI untuk masa depan kehidupan mereka? Mereka merasa bahwa program lain seperti reklamasi lebih diperhatikan, sementara kehidupan mereka diabaikan. Baik, saya beri waktu 1,5 menit, dijawab terlebih dahulu oleh paslon 3. Silakan. Ada 12.000 nelayan sekurang-kurangnya di Jakarta. Sayangnya dalam Jakarta, dalam angka statistik itu tidak ada profesi nelayan di situ. Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini. Banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita karena air yang mengalir justru dihadapkan dengan reklamasi. Dan yang ketiga, terkait dengan para nelayan, kita akan memastikan program peningkatan kewirausahaan untuk nelayan dilakukan secara intensif. Kita akan latih, kita akan berikan modal, termasuk fasilitas perkapalan, sehingga para nelayan di Jakarta bisa merasakan manfaat mencari pencaharian di Teluk Jakarta, di sekitar Kepulauan Seribu. Ini yang sekarang terlewatkan. Kalau kita masuk di Kepulauan Seribu saja, pelatihan, pendidikan untuk para nelayan dan keluarga nelayan amat minim. Di sana kita akan kembangkan SMK untuk perikanan, dan para nelayan dilatih sehingga bisa lebih produktif dalam mereka melaksanakan. Waktunya habis. Saya beri kesempatan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari komunitas nelayan. Saya sudah bacakan, apakah kemudian perlu diulang? Namanya Pak Waduh. Namanya silakan Pak. Pak Triman. Pak Triman. Iwan. Pak Iman. Ya, Pak silakan. Iman. Ya, terima kasih Pak Iman. Saya mau tunjukkan ini adalah nelayan Muara Angke. Rancangannya kami tidak pernah punya niat mengusir nelayan. Ini tematik. Bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya. Ini adalah Muara Baru. Pantai Mutiara mengajukan izin memperluas untuk perumahan mewah. Saya tolak. Kami tolak. Kami memperluas justru di sini dapat tanah 10 hektar. Untuk apa? Supaya nelayan ada tempat sandar, termasuk ada tempat penyimpanan ikan, termasuk pengolahan ikan seperti ini jam-jaman. Tapi ini akan dimiliki oleh nelayan. Lalu kita bisa lihat, kita harus menyelesaikan banyak tanggul. Jakarta ini 1,5 meter di bawah muka laut. Kita lagi meninggikan 3,8 meter tanggul. Nah, tanggulnya sedang dikerjakan. Ini adalah tanggul yang kita kerjakan dari Cilincing menuju Tanjung Priok. Ketika tanggul ini jadi, maka ini semua ada tambatan untuk perahu. Dan bagaimana untuk perumahannya? Perumahannya akan kami taruh di tepinya, di tepi tanggul.